Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada episode kali ini yang bertemakan untuk mengenali rasa keputusasaan pada klien yang sedang mengalami masalah-masalah yang sekiranya tidak pasti. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dua topik merasa keputusasaan di dalam bidang kondisi kesehatan jiwa atau mental, dan juga sekaligus terkait dengan masa pandemik COVID-19 ini. Sebelumnya masyarakat ataupun kalian yang sudah menonton di video sebelumnya kan saya sudah perkenalkan ya, bahwa nama saya adalah Novitaria dari Universitas Airlangga. Kali ini akan membahas topik tentang keputusasaan dan cara kita mengenali dan mencegah atau menangani rasa keputusasaan tersebut di dalam masalah-masalah yang sekiranya kita merasa kesal ataupun marah, bahkan emosional. Nah, untuk pertamanya, sebelumnya kalian sudah tahu atau bahkan sering mengalami ya masalah keputusasaan dalam diri kita sendiri. Nah, rasa keputusasaan itu biasanya timbulnya pasti stres, kayak merasa marah, emosional, bahkan bisa menuju ke depresi berat. Nah, ini justru akan membahayakan dalam diri kita sendiri jika kita tidak bangkit atau mengembalikan rasa semangat kita pada sebelumnya. Untuk itu saya akan membahas mengenai keputusasaan itu sendiri, di mana keputusasaan itu merupakan perasaan atau perbatasan pada perspektif pandangan kita, di mana kita tidak mampu memecahkan masalah itu sehingga kayak tidak mempunyai pemecahan atau solusi. Alternatifnya juga dia mengalami ketidakberdayaan. Jadi dia akan muncul biasanya itu kayak susah tidur atau sulit tidur, dan biasanya kurang nafsu makan. Nah, biasanya rasa keputusasaan ini juga tentunya harus ditangani ataupun dicegah bagi klien-klien yang biasanya mengalami masalah tersebut. Dan pasien yang mengalami diagnosa keputusasaan itu dalam keperawatan jiwa, tentunya kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat juga akan membantu untuk mengontrol atau mengenali rasa keputusasaan pada klien tersebut. Dimana yang pertama kita harus membina hubungan saling percaya dulu kepada klien tersebut, agar klien dapat mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan di mana dia mengalami rasa putus asa. Nah, setelah kita melakukan hubungan terlebih dahulu atau membina hubungan saling percaya, kita juga selanjutnya akan menimbulkan atau mendorong pasien untuk mengekspresikan bagaimana cara dia mengungkapkan rasa emosional, perasaan sedih, senangnya terkait masalah yang dialami. Jadi orang yang merasa putus asa itu tidak boleh untuk dibiarkan. Jadi kita ajak untuk berkomunikasi bagaimana ia mengungkapkan perasaannya, baik itu perasaan sedih ataupun senang. Itu kita harus untuk terus mendorong agar klien tersebut dapat mengungkapkan segala rasa emosionalnya. Jadi akan menuntut untuk mendorong coping yang efektif sehingga tidak merasa malas ataupun tidak berminat secara berkepanjangan. Terus biasanya pasien ataupun klien yang mengalami putus asa itu tentunya akan mengalami masalah pada perawatan diri atau kurang minatnya dalam melakukan aktivitas, karena memang dikarenakan kondisi yang merasa ketidakberdayaan ataupun kesal, pasrah pada keadaan seperti itu ya. Nah, kita juga harus mendorong untuk memperkuat nilai-nilai spiritual pada pasien atau klien mengalami keputusasaan tersebut. Jadi kita harus mendorong untuk memperkuat nilai-nilai ibadahnya, dan tentunya kita juga akan membantu untuk mengembalikan rasa semangatnya dan membangkitkan
perasaan atau membayangkan kejadian-kejadian yang sekiranya menyenangkan bagi klien tersebut pada sebelumnya. Jadi kita harus terus mendorong pada pasien itu untuk mengingatkan atau mengungkapkan kejadian-kejadian atau perasaan yang dulunya dia mengalami menurutnya kejadian yang menyenangkan. Nah, kemudian biasanya pasien yang merasa keputusasaan itu tentunya juga diakibatkan atau disebabkan karena pembatasan pada aktivitas dan juga mengalami ketidaksenangan terhadap kejadian yang menurutnya itu merasa kesal ataupun merasa ketidakberdayaan. Nah, terus yang ketiga itu kita harus melibatkan anggota keluarganya atau mencari support system yang sekiranya dapat membantu pasien untuk membangkitkan rasa semangatnya di mana yang tengah ia alami kondisi-kondisi yang menurutnya tidak menyenangkan. Jadi kita harus mendekatkan pada klien tersebut terhadap kerabat atau orang yang dianggap dekat kepada pasien, sehingga support system dapat membantu pasien tersebut untuk mengungkapkan segala perasaan emosional dan bisa meluapkan segala cerita yang menurutnya itu menyedihkan ataupun menjengkelkan. Untuk itu kita sebagai tenaga kesehatan juga tentunya akan harus mengembalikan rasa semangat kepada pasien yang sedang mengalami keputusasaan, sehingga pasien tersebut tidak mengarah ataupun mengalami rasa stres yang berkepanjangan ataupun mengarah ke depresi yang berat. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara mengenali ataupun menangani rasa keputusasaan menurut ahli-ahli yang lainnya. Nah, selanjutnya di mana hidup itu pasti tak pernah lepas dari yang namanya masalah. Nah, apa yang biasanya kita impikan itu biasanya tak selamanya akan menjadi nyata. Nah, biasanya ini akan mengarah pada rasa putus asa karena yang diinginkan itu biasanya tak sejalan dengan kenyataan. Nah, biasanya menurut Dr. Reza Pahlavi yang pernah ia katakan bahwa rasa pesimis yang pada saat sedang putus asa itu akan mengalami pada akhirnya itu merupakan sebuah stres yang berat. Nah, sehingga akan timbul keinginan untuk mengakhiri hidup, dan ini merupakan tanda-tanda depresi. Kemudian depresi itu merupakan suatu keadaan terjadinya di mana penurunan keadaan emosi dan mood dari seseorang. Nah, kita disarankan oleh Dr. Reza tersebut bagaimana sih kita akan mengembalikan rasa semangat, tentunya untuk melihat aspek positif dalam kehidupan kita. Nah, biasanya kita akan diarahkan untuk mencoba cara-cara yang dianjurkan dari dokter yang tadi saya katakan. Yang pertama itu kita harus menerapkan sugesti positif. Sebelumnya kalian pernah kan nonton film India yang berjudul Three Idiot. Di dalam film itu bahwa si tokoh pemeran utamanya itu selalu mengucapkan kata-kata always well sampai 3 kali itu kan, all is well sampai 3 kali. Dimana itu hanya bertujuan untuk menenangkan pada tokoh tersebut saat diterpa masalah, dan tentunya dia mengharapkan bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, saat dirinya sudah tenang, biasanya dia akan lebih bisa berpikir rasional dan tentunya akan bertindak seperti seharusnya. Jadi masalah itu masih dirasakan mampu untuk diatasi
ataupun diselesaikan. Jadi masalah yang menurut ia sulit itu setidaknya kalian sudah mencoba atau menyelesaikan, bahwa mampu untuk dicarikan sebuah alternatif, yaitu kita harus mensugesti pada diri kita sendiri sehingga dapat mampu berdampak dengan keadaan kita. Yang kedua itu kita harus menghindari pikiran-pikiran yang rumit ataupun meramal-meramal keadaan, dimana ketika seseorang itu sedang berada dalam situasi yang buruk, tentunya dia akan cenderung untuk menggeneralisasikan dan berpikir yang terlalu rumit-rumit. Dan seringkali mereka juga akan seakan bisa meramalkan suatu kondisi yang sebenarnya itu belum terjadi, dan biasanya akan berakibat proses berpikir misalnya kayak gitu. Saya terperangkap di dalam situasi yang sangat buruk dan saya tak akan bisa keluar dari situasi ini, ataupun saya sudah melakukan misalkan kayak dosa-dosa besar kayak seperti itu, dan ini akan menjadikan saya sebagai orang yang sangat hina. Nah, jika pola pikir kalian seperti itu, maka rasa putus asa itu akan semakin dalam. Dan lebih buruknya lagi, keputusasaan tersebut akan berubah menjadi perasaan diri kalian yang tidak berharga. Nah, ini tentunya akan mengarah pada salah satu gejala gangguan jiwa ya, yaitu harga diri rendah. Nah, itu tentunya akan membahayakan diri kita sendiri. Dan ini bisa berakibat buruk. Dan solusinya, cobalah kalian untuk fokus pada cara penyelesaian masalah dan mengikhlaskan apapun yang terjadi dan apapun hasilnya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu jangan lupa kita harus sering-sering bersyukur atas semua kondisi ataupun kejadian-kejadian yang telah kita alami saat ini. Karena bersyukur itu merupakan salah satu cara berterima kasih dan menghargai yang paling istilahnya itu esensial. Nah, maka apapun kondisinya itu, tetaplah bersyukur dengan apa yang dimiliki, sehingga kalian terhindar dari keputusasaan yang bisa berujung pada depresi ataupun hal-hal buruk lainnya. Nah, saat kita bersyukur, berarti kalian juga tentunya akan menyayangi atau mencintai diri Anda sendiri, dan ini bisa membuat Anda itu tidak menuntut hal-hal yang sekiranya itu di luar batas ataupun di luar kehendak kemampuan kita. Nah, yang tidak bisa terrealisasikan itu tentunya akan berpotensi untuk menciptakan atau melahirkan rasa keputusasaan dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya itu kita harus membicarakan masalah kita dengan orang terdekat yang bisa kita percayai, misalkan pada anggota keluarga kita sendiri ataupun sahabat-sahabat kerabat kita yang kita anggap sebagai orang-orang yang dapat mempercayai di saat kita memiliki masalah. Nah, menurut Dr. Reza tadi, bahwa berdiskusi dengan teman dekat itu sangat menentukan ataupun memiliki gejala di mana rasa putus asa itu merupakan suatu gejala bagian dari depresi ya, termasuk tadi rasa emosional itu. Dan karena dengan menumpahkan emosi yang terlalu berlebihan itu tentu tidak akan memberikan solusi jika perasaan putus asanya itu dibiarkan secara mendalam. Nah, ini akan membuat kalian merasa bahwa kalian itu ketika memiliki masalah itu harus dibicarakan kepada kerabat ataupun keluarga kalian yang menurut kalian percayai, sehingga kalian akan merasa bahwa kalian itu tidak sendirian dalam menghadapi masalah itu. Dan
setelah mendengarkan saran dari orang lain, tentunya juga bisa memberikan pandangan-pandangan positif baru yang mungkin tak pernah kalian pikirkan pada sebelumnya. Nah, setelah itu dirasa kalian memiliki yang sekiranya perlu konsultasi, itu jika rasa keputusasanya itu mengarah pada depresi yang berat. Nah, itu tetap kita langkah terakhirnya itu harus melakukan konsultasi ataupun bercerita masalah-masalah kita kepada tenaga ahli, misalkan kayak psikiater atau psikologis. Nah, dengan berkonsultasi kepada tenaga profesional tentunya bukan cuma gejala ataupun solusi dari masalah yang diperhatikan, tetapi juga penanganan tentunya, seperti yang dikatakan Dr. Reza, bahwa semua itu bergantung pada tingkat keparahan pada klien tersebut. Nah, semua orang itu pasti pernah merasakan putus asa, namun perlu diingat bahwa itu bukanlah merupakan akhir dari dunia seperti itu ya. Jadi semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan keliling Anda atau sekitar kalian itu juga merupakan orang-orang yang tentunya memiliki energi yang positif atau bahkan selalu mensupport, mendukung apapun yang terjadi pada kalian, sehingga kalian tetap bisa melihat segala hal dari sisi positifnya. Jadi jangan malu-malu ataupun segan untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional tadi pada saat melakukan konsultasi, jadi untuk mengatasi keputusasaan yang kalian rasakan. Nah, sebelum itu tentunya meninggalkan dampak yang lebih dalam pada kesehatan mental kalian. Nah, itu saja cara-cara untuk menghindari ataupun mengatasi bagaimana rasa keputusasaan itu tidak terlalu mendalam ataupun mengarah pada depresi yang berat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasa keputusasaan di saat pandemi COVID-19 ini. Tentunya kalian juga kadang-kadang merasa kesal ataupun putus asa terhadap masalah yang sekiranya tidak pasti. Nah, tentunya apalagi di masa pandemi COVID ini, kalian pasti muncul perasaan putus asa atau bahkan merasa kesal, emosional terhadap kondisi yang tidak mengalami kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya dari dokter-dokter yang memiliki pengalaman dalam berkonsultasi kepada pasien-pasien yang sebelum-sebelumnya juga mengalami rasa keputusasaan ataupun jiwanya yang mengalami kegoyahan, tentunya kita juga disarankan untuk merawat agar kita akan menjaga kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya rasa keputusasaan tersebut tidak boleh dirasakan terlalu berkepanjangan, karena pandemi ini kan semua orang juga tentunya merasakan, tidak hanya kalian atau Anda sendiri yang merasakan. Jadi kita harus menciptakan rasa-rasa positif, yaitu yang pertama harus mengontrol perspektif kita. Nah, senjata yang paling ampuh saat menghadapi ketidakpastian, contohnya pada masa pandemi COVID-19 ini, adalah kita harus mengontrol perspektif atau sudut pandang kita. Nah, sudut pandang dalam melihat suatu persoalan itu bisa jadi sumber kekuatan. Nah, sebaliknya, jika perspektif juga bisa jadi sesuatu yang melemahkan pada pertahanan diri kita. Nah, misal ya, alih-alih kita hanya terpaku untuk menakar situasi apa yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa. Nah,
tentunya kita juga harus bisa mengontrol keadaan yang lebih mudah saat kita menerima situasi seperti ini. Nah, setelah menerima, respon menerima itu jadi pikirkan kesempatan apa yang bisa kita lakukan atau kita kerjakan dalam situasi sulit seperti ini. Nah, dengan mengontrol perspektif, seseorang tidak hanya menghabiskan energi untuk cemas, takut, stres, ataupun mengalami tekanan darah yang tinggi dalam menghadapi pandemi COVID ini. Nah, energi yang tersisa di masa sulit tersebut tentunya dapat digunakan untuk fokus dalam melindungi diri agar tidak tertular COVID-19. Nah, yang kedua itu kita harus membantu orang lain ya. Misalkan kayak melakukan kebaikan kecil seperti memberikan perhatian pada diri sendiri dan orang-orang sekitar. Tentunya juga dapat membantu menjaga kewarasan ya atau kesehatan jiwa mental kita di masa krisis ini. Nah, kalian juga berkontribusi pada sekitar dengan cara berbagi ataupun menolong orang-orang sekitar, melakukan donasi ataupun merawat, sekiranya kalau misalkan di rumah mempunyai hewan peliharaan juga, misalkan kita juga harus memiliki atau mengisi kekosongan yang ada di rumah. Nah, dengan demikian dapat memberikan perhatian atau kebaikan. Dan juga tentunya kalian akan merasakan sensasi bahwa kalian mempunyai kontrol seperti itu. Nah, sensasi itu sejenak akan meminimalkan pikiran-pikiran yang negatif tadi ataupun kecemasan di tengah wabah virus corona ini ya. Dan rasa bahagia itu juga bisa saat membantu orang lain. Nah, itu berasal dari, misalkan rasa bahagia itu kan muncul dari hormon dopamin atau endorfin yang dikeluarkan oleh otak. Nah, setelah hormon tersebut keluar, kemudian akan timbul rasa percaya diri, tenang, dan sampai rileks. Terus yang ketiga itu kita dapat mengekspresikan beban emosional dalam bentuk karya. Nah, di saat stres ataupun tertekan, kita juga disuruh untuk mengekspresikan perasaan atau beban emosional dalam bentuk karya seperti itu ya. Jadi tidak harus menjadi insan ataupun manusia yang kreatif ataupun seniman untuk berkarya. Bisa kita salurkan rasa kegelisahan, kecemasan kalian dengan membuat ilustrasi kayak lukisan, terus tulisan, seni kriya ataupun karya lain yang dapat menggambarkan perasaan atau emosi kalian saat itu. Nah, dengan menyalurkan kreativitas itu sesuai perasaan kalian, tentunya kalian juga mendapatkan sebuah rasa ketenangan atau rasa kebahagiaan. Selanjutnya yang keempat itu adalah kita harus membuat diri kita itu sibuk. Tentunya menyibukkan dalam hal-hal yang positif ya. Misalkan dalam mengontrol pikiran untuk selalu tetap positif di saat krisis ini, itu memang bukan suatu perkara yang mudah. Tapi menyibukkan hal-hal yang positif atau memfokuskan pikiran kita ke hal-hal yang positif itu agar pikiran kita itu tidak mengembara kemana-mana dan berujung pada rasa keputusasaan tadi. Dan kita juga mencoba untuk memanfaatkan waktu kalian untuk mengerjakan sesuatu yang positif selama kita tinggal di rumah atau di karantina di rumah seperti itu. Nah, kalian juga bisa memulai kayak contohnya bersih-bersih rumah ya, kayak merapikan meja, terus menyortir barang yang sekiranya sudah tidak terpakai, terus kita melihat laci dan juga bisa mengatur laci atau rak-rak yang sekiranya menurut kita itu berantakan seperti itu, dan juga mengerjakan hobi-hobi yang sekiranya menyenangkan. Nah, kita harus fokus pada sesuatu yang sedang kita kerjakan.
Nah, itu tentunya akan membuat kalian mempunyai harapan dan juga melihat sisi positif dalam diri Anda sendiri. Seperti itu. Jadi, kita harus melihat suatu hal-hal positif yang kita punyai dalam diri kita, dan itu akan menghindari tadi perasaan rasa tidak harga diri, maksudnya harga diri rendah. Tentunya akan menimbulkan rasa ketidakberdayaan sehingga muncul rasa keputusasaan tadi yang memunculkan rasa emosional, stres yang berkepanjangan, tentunya akan mengarah kepada depresi yang berat. Dan jangan lupa kalian selalu memperbanyak rasa syukur terhadap kondisi yang saat ini kita alami, dan jangan menganggap suatu hal-hal yang sekiranya tidak menyenangkan itu adalah hal-hal yang negatif. Kita ambil hikmahnya saja dan tidak perlu ambil pusing. Kita harus banyak-banyak berdoa dan juga memperkuat nilai-nilai spiritual kita agar kita tidak muncul rasa-rasa pesimis atau bahkan tidak berdaya, rasa kesal seperti itu. Jadi kita harus mengembalikan rasa semangat atau memunculkan pikiran-pikiran positif kita agar kita terhindar dari gangguan mental ataupun gangguan kesehatan jiwa selama pandemik COVID-19 ini khususnya. Dan tentunya kalian juga harus bisa merawat atau menjaga kesehatan mental dan menghindari berita-berita ataupun cerita pengalaman orang lain yang tentunya menambah beban pikiran kita atau memunculkan rasa putus asaan kita. Dan kita harus meminimalisir adanya media-media sosial, harus bijak dalam melihat berita ataupun membaca, dan kurangi ataupun batasi hal-hal yang dapat memicu atau menggoyahkan jiwa kita menuju ke arah stres atau rasa putus asa yang berkepanjangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.